Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qurrabi a'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi yahdurun. Salamun ala nuhin fil alamin kadzalika nazil muslimin innahu min ibadina mu'minin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah nahnu nastati najtami fi hadzal majlis fi hadzal sabahah li yastamira at-ta'allum ad-durus al-lughatul arabiyyah in kitab Durusul Lughal Arabiyyah li Gurinnati Kinabiha at-ta'lif al-ustad ad-doktor Abdul Rahim rahimahullah. Hayu nabtadi hadzal majlis bi qiraatil umul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nasta'inuka wa nas'aluka an taj'alana min ibadika sholihin. Allahumma wafiqna li ta'atika ma'itiba'i rasulika wal birri bi walidaina wa husni talaki min masyaikhina. Allahumma ij'alna minal hukama'i al muzawwadina bil ilmi mal istiqomati ibadatik wa husni syukrik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta al-ardu binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Insyaallah nahnu al-an nastamir ad-darsul hadi asyara. Ar-Raqam wahid wa sittuna halaman 61. Betul ya? Alinea 2 sekarang ya, baiti. Betul ya? Hadhihi ghurfatu ahyan atau itu dah? Pak Abbas kan yang bacakan? Sebelah sini yang baca. Oh, Pak Saiful. Wali akhtun. Wali Akhtun. Waalaikumsalam. Wali akhtun. Jadi sekarang yang mana? Li akhun. Ya Pak. Li akhun. Wali uhtun. Oh di ahun. Oh ya, li akhun. Di ahun wahidun ya. Oke. Ayo Mas Lega baca. Li akhun wahidunis muhu usamatu. Li bagi saya akhun saudara laki-laki, satu saudara laki-laki, nismuhu. Kalau dibacanya terpisah ya ismuhu aja banyak. Oh, ismuhu itu
namanya Usama tuh. Usama. Lanjut. Nah, aneh kasih terjemah dulu. Namanya wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adun. Su'adun. Wa dan li bagi saya ukhtun saudara perempuan dan wahidatun dan satu. Bukan dan satu, wanya itu ya. Oh iya. Satu wahid. Satu orang saudara perempuan. Wahidatun satu orang saudara perempuan. Ismuha namanya Su'adun. Su'ad. Apa? Su'adun. Su'adun, su'adu apa? Su'adun. Ya. Di situ apa tulisnya? Su'adu. Itu kehapus itu. Yang betul su'adu apa su'adun? Su'adu. Kenapa su'adu? Bukan orang Arab. Itu nama orang dan nama perempuan. Coba cek 118. Salah. Di ini aja Pak, diturunin aja kali takut jatuh ya, diturunkan aja itu. Kalau terkena kepala. Iya. Ada suadu? Enggak ada, Tat. Nggak ada. Adanya as'adu. As'adu. Kalau nggak ada, apakah artinya betul-betul dia bukan isim ghair munsharif? Nah, kalau di sini dituliskan su'adu bukan su'adun, berarti kan dia memang dianggap sebagai orang wanita Arab, nama asli wanita Arab. Memang di sini nggak disebut contohnya. Contohnya kayak Zainabu, Maryamu. Nah, itu kan sama kayak begitu. Di polanya mengikuti pola yang pertama. Nama wanita Arab. Ya. Sama kayak Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Tolhatu. Ada juga yang lain. Apa contoh yang lain? Selain Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Tolhatu, apalagi yang lain? Ada? Maisaratu. Sama Maisaratu. Terus apa lagi? Yang nama laki-laki tapi tawar butoh. Ya kan? Hamzah itu kan laki-laki. Ubaidatu. Nah, gitu kan contohnya. Itu kalau mau ditulis boleh tuh. Ubaidatu, Maisaratu, boleh tuh. Sama seperti Su'adu juga tambahin tuh. Su'adu, Aisyatu, Zainabu.
Jadi wanita namanya Su'ad. Iya. Hadisnya laki-laki. Sa'ad. Ya. Sa'ad itu dari sana juga. Lahirnya Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas kan ada. Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, kalau laki-laki pas Sa'ad ya, bukan. Laki-laki Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas tuh. Kalau Su'ad. Su'ad. Ini nggak pakai ini. Su'ad Su'ad. itu wanita malah ya. Iya, berarti wanita. Jadi nggak perlu pakai su'ada tuh, pakai tawar butoh enggak. Su'ada. Saya pakai Zainabu kan nggak pakai tawar butoh. Jadi tetap nama Arabnya. Nama Arab kayak Maryamu juga nggak pakai tawar butoh. Ya. Lanjut. Abi wa umi fi tilkal gurifatu gurfatu tilkal gurfatul kabiratu. Betul apa salah? Pak Bas, betul apa salah? Cara bacanya? Benar ya? Pak Erik, betul nggak? Salah. Salah. Pak Erik masih serius dia ngomong di kata berkata. Coba ulang lagi, coba lega, dibaca ulang lagi. Coba yang lain menyimak coba, perhatiin. Abi wa umi fi tilkal gurfatul kabiratu. Tadi kan Pak Bas bilang betul, terus Pak Erik apa? Kayaknya betul. Mas Saiful? Setuju? Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum tahu salah atau betul? Oh, ya, betul tahu yang mana? Halaman 61. Ngobrol atuh. Oh iya. Ngobrol apa sebelahnya tuh nanya. Lanjutkan yang pekan lalu. Setuju nggak Pak Saiful? Setuju aja. Mas Yusuf gimana? Betul. Coba ulangi. Siapa apa namanya? Siapa? Siapa namanya? Kak Iris. Udah nyawa belum? Udah connect belum? Yang mana? Udah connect? Iya. Halaman 61. Iya, yang Abi wa umi. Iya itu. Coba baca lagi siapa? Mas Lega biar dia dengar deh. Si Kak Iris biar Ini tahu. aslinya Pak udah revisi tuh. Ada revisi. Aslinya aja. Oh, ada revisi. Ya, selalu direvisi, selalu direvisi. Abi wa umi fi tilkal gurfatul kabiratu. Betul apa salah Kang Aris? Tilka gurfatul kabirah. Tuh. Tuh. Betul. Pak Saiful? Betul ya? Mas Imo? Salah. Salah kayaknya tuh. Di mana salahnya? Ada harf jar. Ada harfu jar. Jadi gimana? Ya. Gimana Mas Lega? Ya itu revisi. Walaupun harf jarnya sebelum tilka gitu kan. Kenapa bisa coba? Kenapa itu benar? Kenapa harus dibaca tilkal gurfatil kabiroti? Kenapa? Karena tilkanya isim.
Tilkanya isim. Udah mereka harf jar pasti isim kan. Terus setelah isim berapa? Itu kalau kita nanya beliau kan dia revisi kan. Mas Lega coba revisi itu kenapa begitu? Kenapa direvisi? Satu, karena tadi ada huruf jarnya yaitu fi. Ya, Maka setelah fi itu hukum bacanya majrur. majrur. Majrur itu bisa berupa kalimat atau bisa simbol jumlah. Nah, kalau ini tilkal ghurfatil kabiroti itu ya frase. Frase yang ya kalau depannya sudah majrur ya belakang-belakangnya majrur juga. Karena tilka itu isim isyarah jadi mabni gitu ya. Terus? Nah, sehingga isim yang berikutnya itu menjadi majrur. Kenapa majrur? Karena ada fi-nya. Oh iya. Karena ada fi-nya, ada huruf jarnya di fi. Mereka antum tanya, emang bisa ya V-nya di jauh? Kok ya masih pengaruh belakang? Tilka mungkin tilki. Terus? Karena mabni. Ya bener. Terus? Iya, terus? Sebab kalau al-huruf matinya itu menjadi majrur, naat mantut itu. Naat manut, ya. Jadi detailnya gitu ya, detailnya frasenya itu adalah naat. Pertama sebelum naat manut apa? Mubtada. Sebelum naat manut apa? Oh ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mana yang mudhofnya? Tilka. Tilkanya, mudhof ilaihnya? Ini baru hurufati al-kabirati. Gitu. Fahim tuh? Ada yang belum ngerti? Pak Erik, udah paham belum? Sudah. Tadi sudah tanya, Pak, apa sih? Huruf jar, habis itu ini mabni dong. Gimana Pak Saiful, jelas? Nih, sekarang mana mubtada, mana khabarnya, Mas Lega? Dari jumlah ini Kalimat ya, jumlahnya tadi. mubtadanya abi wa umi. Khobarnya fi tilkal ghurfatil kabirati. Iya. Gimana cara ngirobnya? Abi mubtadaun kata awalnya abi Ya, mubtadaun terus mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi Abi itu apa sih? Ada berapa kata dia? Abi satu kata dua kata ya. dua kata. Apa hubungannya itu? Abi itu. Hubungan dengan siapa? Karena itu dua kata kan? Hubungannya apa? Saudara. Abun dan plus. Ya kan? Abun itu kan isim. Ya itu isim bukan? Isim juga kan? Isim sama isim jadi apa? Hubungannya? Apa? Idhofah, mudhof ilaih.
Gitu ya. Bisa gitu ya. Lah iya kan? Emang apa? Jadi ngiroknya dua ya. Iya, jadi wahwa mudhofun, abunnya itu. Ianya mudhofun ilaih. Nah, cuma kenapa kok abi ya? Ya karena kan kita pengen ngomong kata ganti saya kan, milik saya, bapak saya, ayah saya. Oh iya ya. Karena dia mabni, Awalnya kan abu ya. abu. Oh. Kan harusnya abun plus ya, gitu. Jadi kalau digabung jadi abi. Awalnya abun. Berarti kalau ya berarti abu dulu ya. Abun apa abun? Abun. Iya, Pak. Kalau nggak pakai alif lam kan pasti pakai tanwin. Berarti abun ya tadi. Mm-mm. Abun mukaddarun mampuun wa alamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirih di anahu isim mudzakkar. Nah, kalau abun itu ada khusus dia. Abun itu adalah isim li'annahu asmaul khamsah. Jadi lima isim yang tertentu, abun, ahun, afun, fu, dumalin, itu adalah kita belum baca ya. Nanti kita sampai itu namanya asmaul khamsah. Dia punya hukum khusus. Apa isim apa? Asmaul khamsah. Asma itu isim-isim yang 5. Oh iya. Termasuk ibu juga umi. Enggak. Oh. Abun, ahun, amun, fu, dzumalin. Itu bergantinya setelah li'anahu Ya. isim Asmaul khamsah. Khamsah. Wa mudhofun. Terus ya sukun wa mudhof ilaihi Mudhof ilaih. gitu. Ya, gitu kalau mau didetailin gitu ya. Ya, Kalau fi umi juga sama begitu, umi wa umi. Tapi umi itu bukan asmaul khamsah, umi bukan asmaul khamsah. Bukan, ya. Ya dia disebut ya isim. Jadi umi itu isim mudzakkar atau isim muannas kalau umi? Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Emang umi ada yang laki-laki ya? Iya, muannas kalau artinya kalau secara tulisan mudzakkar. Kalau yadun tuh mudzakkar atau muannas? Apa? Yadun. Ya madal, yadun, tangan-tangan. Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena nggak ada kata marbutoh ya. Samsun itu mudzakkar atau muannas? Samsun, matahari. Mudzakkar. Ainun, mata, mudzakkar atau muannas? Jawabannya salah semua itu. Kamu malah semua. Itu muannas semua. Kok bisa? Jadi ngelihat muannas mudzakkar itu tidak hanya tak marbutoh. Tak marbutoh iya, itu ciri utamanya. Iya. Tapi ada juga yang enggak tak marbutoh, itu adalah muannas. Cuma Zainabun itu mudzakkar atau muannas? sehingga muannas. Jadi hakiki, kita melihatnya hakikinya. Oh, hakiki. Mana hakikinya? Ya muannas. Hindun tuh mudzakkar atau muannas? Muannas. Pasti muannas kalau bukan tak marbutohnya. Hindun, nama orang. Mbak Hindun. Oh, Mbak Hindun. Hindun kan yang Samsun matahari kenapa muannas ya? ada Samsun, ada Yadun, ada Udhunun, ada Ainun. Itu kesepakatan orang Arab. Orang Arab maunya itu muannas. Ya udah kita gitu muannas aja. Kan susah itu. Yadun apa ya? Tangan, Udun. Udhunun telinga, Ainun mata. Rasul. Rasul nggak mudzakkar. Ada dua itu Ya karena dia dua pasangan. pasangan. Yadun tuh kan dua, Oh itu. Ainun kan dua ini. Kalau misalkan itu maunya Arab begitu. Oh, itu. Pasangannya bulan. Pasangannya bulan. Oh enggak, mata dari hari. Itu Indonesia.
Jadi kita menentukan mudzakkar muannas itu bukan hanya dari tanda tak marbutoh saja, melainkan dari hakikinya. Hakikinya gimana gitu faktanya? Contoh kayak khalifatu itu mudzakkar atau muannas? Manas. Hakikinya buat mudah. Ini kan masih laki-laki. Makanya kalau di Arab itu al khalifatu huwa bukan dia. Karena masih laki-laki dia. Berarti itu hakiki maksudnya. Hakiki ngeliatnya. Kalau simai beda lagi. Ya sama itu simai maksudnya. Istilah-istilahnya begitu. Simai itu sebetulnya apa katanya kita dengar dari Arab begitu. Gitu. Taunya simai atau Iya simai betul. Istilahnya simai. Apa kata orang Arabnya begitu. Jadi kita hanya mendengar dari orang Arab begitu. Nah, si batu aja mendengar. Iya. Punya bahasa. Iya, ngomongnya dia kan yang punya bahasa. Yang punya aturan dia. Oke. Baik ya. Lanjut ya. Siapa lah sekarang? Lanjut atau apa? Pak Bas kan mau bahas boleh, Pak Bas. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ana uhibbu abi wa umi. Saya uhibbu sayang gitu ya. Cinta. Abi wa umi, bapak dan ibu. Apa? Bapak siapa? Ya, Bapak sama ibu siapa? saya. Ya. Iya aja diterjemahkan. Itu bacanya. Ana uhibbu abi wa umi. Saya cinta bapak saya dan ibu saya. Terus? Wa uhibbu Pakai tasjid. Wa uhibbu. Pakai tasjid. hibbu. Oh ya. Wa uhibbu Iya. ahi wa ukhti. Iya. Dan saya cinta saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya. Iya. Jadi kalau di rumah manggil abi, misalnya istri kita manggil kita abi, benar apa salah tuh? Salah. Masa bapakku? Oh iya. Aneh orang-orang tuh apa nggak salah? Ibu adalah bapak. Kebiasaan orang Indonesia. Kebiasaan orang kita dipakai abi. Harusnya habibi ya kan? Habis ini. Ya boleh Habib, boleh Habib. Habib boleh. Kata baru. Kenapa? Harus dilompat nih. Jadi membahasakan Kata baru. membahasakan ke anak istilahnya. Kalau Iya. salah sebenarnya. Kan kebiasaan kita. Ya gitu ya, Bang. Maksudnya begitu. Ayah pun sama sebenarnya panggil ke suami ayah gitu. Membahasakan ke anak. Iya. Jadi di Indonesia kan. walaupun niatnya tidak memanggil ayahnya. Iya. Iya sih saya paham sih itu. Cuman Salah memang kalau salah ini salah. saya keliru sebenarnya secara bahasa. Saya ngomong dari segi bahasa ya, secara bahasa. Ini bahasa. Mau sama orang Arab aneh ini. Iya. Harusnya aku bukan Abi ya. Kalau Abi ya bener harusnya. Kayak saya. Iya, kalau Abi Secara bahasa salah. iya boleh juga misalkan dia punya anak namanya Ahmad. Istrinya manggil Abu Ahmad, benar. Benar. Betul kan? Cuma ada aneh aja kan, lagi panjang Abu Ahmad panjang banget sih. Ya kalau orang manggil Beb malah lebih pas itu. Beb, Habibi kan Habib. Beb. Kalau anaknya Abu. Ya gitu. Yang benar berarti apa? Kalau suami bahasa Arab. Zauji, zauji. Istri. Saudari. Sebetulnya zauji itu artinya pasangan. Artinya pasangan. Kalau zauji kan pasangan saya gitu kan. Tapi kadang-kadang baik di Indonesia maupun di Arab itu diartikan dengan zauj. Kalau zaujun itu artinya suami, zaujatun ada tamar butohnya itu istri. Padahal aslinya sih nggak begitu sebetulnya. Emang di Quran itu Allah sering pakai kata azwajan, artinya istri-istri. Kalau di Indonesianya, di Kemenak tuh terjemahannya. Itu azwaj itu pasangan-pasangan artinya.
Tapi kalau artinya suami sama istri ada lagi kan? Di Arab bahasa Arab suami, bahasa Arab suami, bahasa Arab istri. Ya, selama ini memang cuma itu aja sih. Pasangan. Nggak, saya belum dengar apa suami bahasa ini apa. Yang benar zauji atau zaujun. Kalau asalnya kan zaujun. Ya. Asalnya. Cuma kalau bilang pasangan saya kan zauji jadi. Zauji. Kalau istriku berarti zaujati. Nah itu dia, sebenarnya sih akhirnya jadi begitu, zaujati untuk membedakan. Padahal zaujun itu artinya normal, netral, pasangan itu netral. Bisa laki, bisa perempuan. Oh gitu ya. Iya, zaujun. Nggak Kan ada jadi nggak ada. wa khalaqnakum azwaja, dan aku menciptakan itu secara berpasang-pasangan. Nah, pasangan artinya pasangan. Jadi ke laki perempuan gitu. Berarti bisa digunakan dua-duanya. Dua-duanya bisa. Zauji. Jadi misalkan kita sama istri kita zauji, istri kita mengatakan zauji itu benar secara bahasa itu benar. Kayaknya kurang asik. Cuma ya tuh di Indonesia jadi rasa bahasanya tuh beda kalau orang asli Arab dengan orang yang non Arab itu, jadi kita harus dapat feel-nya juga tuh rasa bahasa. Kayak tuh bilang kok rasanya enak, itu kan rasanya kita standar-standar Indonesia. Gitu. Tapi orang Arab sana kan nggak begitu, punya beda-beda lagi. Habibi aja, Habibi. Yang lebih aman begitu sih, Habibi. Ya. Habibi, welcome to Dubai. Gitu. Jadi panggilnya tadi beb aja kan? Ya, kita ya. Baik, gitu ya. Kita lanjut ke tamarin, latihan-latihan. Iqra waktub. Silakan dibaca Pak Erik. Al-awwal. Al-awwal. Oh ini. Kita baca dan tulislah. Karena sudah baca, Iqra itu sudah seperti Iqra itu arti bacalah, waktu berarti tulislah. Ya. Segitu asal katanya Iqra wa uktub, harusnya begitu. Kalau mau dilarang ya. Iqra artinya kan bacalah. Sering udah tahu kan kita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya kan. Iqra bacalah. Itu asal katanya kalau mau dibaca genrenya wa uktub, dan tulislah. Cuma kalau mau di orang Arab tuh maunya simpel, maunya dicepetin aja, langsung aja waktub gitu. Itu Arab dialek ya, kata Arab. Ya apa ya? Susah ngomongnya gitu. Wa gitu ya. Au itu lebih susah gitu. Langsung waktub lebih enak kan? Singkat. Sebenarnya tulisannya waktubun. Asalnya wa uktub. Pakai sukun karena dia fi'il amr kan, kata perintah. Ada yang cerita kalau di Arab sana itu justru ketika orang-orang melihat kita yang belajar Lucu ya? itu malah hormat katanya. Hormat. Katanya hormat. Karena setelah struktur bahasa itu dia masih kita dianggap masih mempertahankan bahasa yang formal. Iya. Bukan formal, maksudnya fushah. Fushah artinya asli. Asli. SPO-nya. Apa? Jadi orang Arab sono kalau mendengar kita bercakap-cakap pakai bahasa Arab fushah, mereka respect. Karena mereka aja belum bisa. Mereka biasanya bahasa Arab pasaran. Bahasa harian ya. Bahasa harian. Komunikasi. Oh ini berarti orang terpelajar gitu mikirnya. Iya. Makanya hasil belajar emang gak mungkin ujung-ujung. Dia orang ke orang Arab, terus bisa bahasa Arab fushah. Kalau bahasa Arab terpelajar berarti kan? Ya gitu, makanya mereka respect, di situ respectnya. Karena kalau mereka belajar bahasa Arab nggak belajar mereka. Enggak, Kalau kita langsung. belajar. Kalau kita belajar benar. Jadi dengan grammar gitu. Iya. Ya. Ya bahasa di grammar. Masih kecil belum bisa bahasa Arab ya. Jadi nggak pakai belajar. Baru lahir aja bahasa Arab bener ya. Baru lahir udah bahasa Arab. Iya bahasa Arab. Wana. Enak. Ya, lanjut. Al-awalu. Al-awalu man fi hadal
Baitul. Barusan dibahas. Yang tadi si Mas Lega tadi kan tuh mau koreksi tadi, mau dikoreksi. Oh, masih berarti ini apa? Iya. Oh itu maksudnya. Oh. Lanjut, jawabannya apa? Fihi Hamid ya. Hamid pakai sukun atau pakai fathah, hamidan atau hamida, hamidun atau hamidin. Ini soal pilihan ganda ya, habis. Hah? Hah? Apa bahasanya Pak Rek? Jadi kami Pak Mas makin ngeles lagi. Tapi Pak Mas makin bikin bingung. jawabannya Mas boleh lempar-lempar. Jadi apa jawabannya Pak Rek? Ha? kami dulu aja dah. Oke, Hamidun ya. Baik. Coba kita lihat dari pertama tadi. Tadi baca apa? Nomor 1 yang awalnya tadi apa? Tadi dibaca man tadi ya. Iya. Kenapa man? Kenapa bukan min? Kan bisa man, bisa min kan? Iya. Kenapa baca yang man? Apa ya jawabannya? Itu benar. Ayo Pak Bas udah minta call friend tuh. Iya. Kan bisa bisik-bisik Pak. Apa Pak Bas alasannya? Boleh nggak dibaca min? Makan di mana gitu ya? Siap. Di mana Pak? Di mana bahasa Arabnya? Aina. Aina di mana? Min aina dari mana? Kalau ini pertanyaan tuh man, kenapa dibaca man? Kenapa nggak dibaca min? Alasannya apa? Mas Lega mau bantu? Ya, karena ada tanda tanya. Karena ada tanda tanya. Emang kenapa kalau ada tanda tanya? Tanya. Karena tanya. Kalau tanya tuh min atau man? Ayo Pak Mas Lega dituntaskan penjelasannya, masih belum clear. Apa pertanyaan? Iya kan? Jawab aja tadi itu pertanyaannya belum ngopi. Ya tadi kan kenapa dibaca man? Antum jawab karena ada tanda Terus tanyanya. pertanyaan berikutnya, Man itu teman siapa tadi kan? Nah, Atau- terus kalau ada apa hubungannya tanda tanya itu? Oh, biasanya kalau kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya atau kartu istifham. Keren. Ada kan nggak aku istilah untuk apa? Tanya. Kata tanya. Kata tunjuk isyarah. Jadi karena adalah ada harfu istifham. Lihat di halaman berapa nih? Halaman 8. Nomor 6 paling atas.
Ketemu nggak, Pak Erik? Ini yang basic-basic dulu nih, biar mantap basic-basicnya ya. Jangan sampai salah. Ketemu nggak Pak Erik? Halaman 6. Halaman 8 nomor 6. Ya. Man, siapa? Nah. Jadi cara yang paling mudah tadi Mas Lega itu betul. Ada tanda tanya. Kalau kita belum tahu artinya nih, lihat ke soal, Pak Erik, lihat ke soal. Ya. Kan ada tanda tanyanya kan? Nah kalau tanda tanya berarti kata yang depan tuh pasti kata tanya kan, nggak mungkin. Kan tadi man artinya apa? Man? Siapa? Siapakah gitu? Siapakah? Ya. Kenapa bukan dibaca min? Karena min artinya apa? Dari. Cocok nggak kata tanya dari? Kecuali min aina. Kecuali setelah minnya itu kata aina, dari mana katanya. Tapi setelah kata huruf mim nun itu bukan aina, tapi kan fi kan di sini kan? Fi kan? Fi itu apa? Di dalam Iya, apa itu? Harfu jar. Ya. Gak mungkin itu antara huruf sama huruf ketemu, nggak mungkin. Min fi itu kan nggak mungkin. Dari di dalam tuh nggak mungkin. Ya kan, maka yang sebelum fi itu masih dia isim atau huruf ya, huruf istifham ya. Sebetulnya man itu di sini sebetulnya ini sih lebih kepada, bisa juga disebut isim ya. Isim apa namanya? Kalau istifham itu kan huruf kan? Ya kan? Man itu juga bisa isim juga artinya. Ya betul, man itu harus istifham, betul itu. Cuma man itu juga isim juga. Isim apa namanya? Sindomir. Bukan. Kok isim domir? Ganti Pak. Bukan. Coba. Isim apa namanya? Saya sering sampaikan loh nih. Contohnya man ro'a minkum mungkaron. Contohnya itu kan. Man artinya apa man? Siapa saja atau barang siapa orang. Ro'a yang dia melihat minkum di antara kalian mungkaron, kemungkaran, fal yugoyirhu biadi. Maka adalah dia. Mana apa aja ya? Isim segalanya. Isim apa? Isim Apa? Bukan, isim tabdil itu keutamaan, afdol. Ahsanunya itu, waman ahsanu. Nah, itu isim tafdil, ahsanunya. Mana bukan. Man itu siapa saja. Siapa saja, barang siapa, siapapun orang. Isim apa namanya? Isim mausul. Pernah kan kita bahas kan? Ya. Isim mausul. Isim mausul pernah kan? Nah, ini isim mausul. Tapi ada lanjutannya, isim mausul lil akil. Untuk orang yang berakal ya. Iya, orang yang Kalau berakal. ma yang enggak berakal. Nah, kalau ma itu isim mausul juga, tapi li ghairil akil. Mausul itu artinya Kata sambung. Nah, jadi kalau ada kata ini mim nun dan dia tanda tanya, yang tadi udah jelas ya Pak Erik ya, kenapa nggak dibaca min tapi dibaca man? Karena apa yang paling jelas ada tanda tanya. Berarti itu adalah Lebih tepatnya tadi nggak bisa. Yang nggak mungkin nggak mungkin ada huruf sama huruf gitu. Iya, huruf sama huruf. Iya. Iya betul. Makanya di sini bisa dua sebetulnya. Dia sebagai harfunya istifham karena dia di awal kalimat, tapi dia juga artinya ini menuntut jawaban tuh pasti jawabannya orang atau yang berakal. Karena apa? Karena dia isim mausulil akil gitu. Jadi nggak mungkin jawabannya fihi
kitun, itu nggak mungkin, salah jawabannya. Kitin. Bukan, masalah itu bukunya bukan. Apa artinya kitun, apa arti kitun? Kucing ya. Kucing kan? Kucing. Nggak berakal. Karena dia nggak berakal. Ah gitu, nyambung. Jadi kalau pertanyaannya man, itu pasti orang. Yang berakal kan, manusia, jin, malaikat, itu kan yang berakal. Ya, coba detail loh bahasa Arab tuh. Apa? Iya clear gitu. Ini apa? Setiap kata itu punya maknanya sendiri-sendiri. Ya, clear. Yang pertama tadi jelas ya, kenapa dia dibaca man, bukan min. Pak Arik jelas ya. Terus karena dia harfu istifham sekaligus itu isim mausul lil akil, maka jawabannya tuh pasti orang yang sesuatu yang berakal. Di sini contohnya Pak Hamid kan, berarti Hamid kan nama orang kan? Orang kan berakal. Coba diartikan Pak Erik, coba baca lagi sekali lagi terus diartikan Pak Erik. Man fi hadal baitu Apa? baiti. Fihi Hamidun. Hamidun. Ya, coba silakan dijelaskan artinya coba. Man siapa? Siapakah ya? Siapakah? Berarti langsung tuh siapakah orang? Kalau kita ngomong siapakah kata man itu maksudnya orang. Bukan kucing. Gitu maksudnya. Orang Ya. Nggak usah disebutin orangnya Bu, kita tahu enggak kalau lagi belajar enggak apa, lagi belajar. Tapi kalau nggak perlu disebut juga orangnya, tapi orang pasti paham itu pasti orang yang dimaksud gitu. Siapa orang itu? Pasti orang. Kucing. Gini tuh kebanyakan nonton DKI itu warkop. Oke, artinya gimana Pak? Ada artinya terjemahkan? siapakah? Boleh kalau aja orang yang berada gitu. Siapakah orang yang berada di dalam yaitu rumah? Siapakah orang yang di dalam rumah itu? Rumah apa? Rumah ini. Kenapa bukan rumah itu? Boleh nggak saya ganti rumah itu? Ada alif lamnya belum? Ada alif lam apa? Boleh nggak pertanyaan saya ganti? Siapakah orang yang berada di dalam rumah itu? Boleh nggak? Nggak usah lihat jawaban ya. Pak, ya. Boleh nggak, Pak Abbas? Saya ganti pertanyaan gini. Siapakah orang yang berada di dalam rumah itu? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Terus kalau boleh gimana, Bu? Man fi dzalikal baiti. Betul begitu? Paham nggak Pak Erik maksudnya? Kalau pertanyaan di pertanyaan dirubah ya boleh-boleh aja kan? Tergantung yang buat pertanyaan kan? Cuman disesuaikan katanya. Jadi bukan hada lagi. Kalau hada kan ini kan? Siapakah orang yang berada di dalam ini rumah atau maksud kita rumah ini, ya kan? Kalau diganti rumah itu kan tinggal ganti man fi dzalikal dzalika apa tilka? Man fi dzalika apa tilka? Itu. Oh itu, Jalika. Kenapa dzalika?
Betul nggak kalau saya bilang man fi tilkal baiti, benar apa salah? Ya jangan hamid lah. Zainab. Apakah betul begitu alasannya? Betul nggak kalau boleh nggak saya tanya ini? Man fi tilkal baiti, benar apa salah? Ya berat. Selalu begini pertanyaan. Enggak, jangan terkecoh dengan saya yang buat pertanyaan. Susunannya apa? Lihat kalimatnya, coba perhatikan. Man fi tilkal baiti, benar apa salah? Baiknya itu Oh iya. Masih Kenapa baik ya mas? kenapa baitinya? Di mana salahnya? baitu. Kayak itu mudzakkar kan. Bait itu mudzakkar. Kalau mudzakkar berarti apa isim saronya? Dalika. Boleh nggak pakai tilka? Boleh. Nggak. Dalika. Boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kan tilka itu muannas. Ya, paham ya? Jadi saya mengulang-ulang lagi nih. Ini baca udah pernah kita baca di semua kan? Udah. Biasanya kan ya tetap. Hmm. Kalau ada man, hukum baca selanjutnya jangan kasroh dan ujungnya mesti domah. Itu apa tuh khobar mubtada? Yang nyatet sendiri bingung. Kan sedangkan ini kan Tadi gimana? Ada kalau ada man. ya, kalau ada man, hukum baca selanjutnya jangan kasroh dan ujungnya mesti domah. Dalam kurung khobar mubtada. Man nama khabar mubtada. Iya. Ada ini enggak? Ada kalimatnya enggak? Contoh kalimat. Karena kan tergantung yang menulis ya sebetulnya apa maksudnya dia menulis itu kan. Untuk apa dia nulis itu? Kenapa dia nulis seperti itu? Oke, boleh lagi dulu ya. Sambil nyari belum ketemu. Man fi hadal baiti. Siapakah orang yang berada dalam rumah ini? Tadi jawabannya apa, Pak? Pak Erik, jawabannya apa? Fihi hamidun. Boleh nggak saya ganti fiha? Boleh nggak? Pak Abbas boleh nggak? Enggak boleh. Kenapa nggak boleh? Hamid. Hi-nya itu untuk Itu apa itu? Ya. Iya ya, apa ininya? Itu artinya apa? Iya, itu artinya. Itu apa? Isi bisa. Isim saro. Isim domir. Isim dhamir. Isim dhamir buat siapa? Isim mudzakkar. Ya, sekarang kalau saya ganti ha itu buat apa? Muannas. Boleh nggak saya ganti ha? Hamidnya cowok. Itu bukan artinya bukan ke hamid itu. Pertanyaannya dalam itu. Al-baiti. kalau baik. Kan di dalamnya, di dalam rumah maksudnya. Fihi itu dalam rumah. Kalau menuju ke dalamnya. Iya kan fihi di dalam rumah. Kan tanya pertanyaannya man fi hadal baiti, siapakah orang yang berada dalam rumah ini? Jawabnya kan fihi di dalamnya, dalam rumah maksudnya. Iya. Makanya al-baiti kan karena mudzakkar maka harus hi, nggak boleh pakai ha. Paham tuh? Hamidun tadi kan jawabnya hamidun. Kenapa harus hamidun? Boleh nggak hamidu boleh nggak? Kan sama-sama rofa tuh, boleh dong kayak temen. Awal. Boleh nggak hamidu, Pak Erik? Nggak tahu sih, cuma kedengarannya agak asing. Wih, gak jauh. Keren. Asik ya. Pas. Itu dari jadi orang. Enggak, itu namanya tamyizul ghorizi namanya. Itu naluri namanya.
Harus pakai ilmu, ya nggak boleh pakai naluri aja. Ya, cocokologi namanya. Kenapa jawabannya? Kenapa harus Hamidun? Karena nama laki-laki orang Arab Terus? harus ada tanwin Hamidun. Oh ini bukan. Kebalik. Kenapa? Kebalik. Kalau yang bukan Arab ada tanwinnya. Kalau orang Arab nggak boleh pakai tanwin. Betul, itu dari halaman 23 Hamidun. Contohnya. Contohnya. Ya, pertanyaannya kenapa? Kenapa Hamidu salah? Kenapa? Ada samanya begitu kan. Enggak begitu. Itu jawaban terakhir. Jawaban pamungkas. Hah? Iya, karena ada alif lam ya. Kalau nggak ada alif lam pasti harus tanwin kan? Nah iya, itu hukum asalnya. Kecuali hukum sorif. Itu betul, itu. Gitu aja. Sesimpel itu kan? Mudah kan? Mudah. Karena tidak ada alif lamnya. Nah, ini kan itu hukum asalnya kan? Jangan lupa, saya mengulang-ulang hal yang basic-basic aja dulu ini. Biar mantap. Erik Prakura ya. Bedanya ingat alif lam. Iya. Spesialis alif lam. Iya gimana? Udah langsung ngomong gitu ya. Gimana sih spesialis alif lam? Baik, lanjut nomor 2. Siapa? Saiful, apa Kang Iris? Iris. Eris. Mazafil haqibatu Mazafil haqibati fiha kitabi wa qalami Pagi pendek, wakolami gitu. wa qalami wa daftar. Iya, Oh, wa daftari. iya. Artinya apa? Maja itu apa yang ya. Lihat di halaman tadi, halaman 8 sama tadi. Nomor 6. Sama kayak tadi. Sama kayak man. Oh, apa yang di dalam hakibati itu apa ya? Back. Oh, apa yang ada di dalam tas? Di dalam tas atau di dalamnya ada buku saya Ya. dan pena saya Ya. dan daftari. Not. Oh, dan buku catatan. Buku tulis. Oh, Dari cara bacanya gimana? Udah betul apa salah? Ada yang salah? Jawab sendiri. Confident berarti. Setuju nggak cara bacanya, Pak Erik? Coba lagi, siapa? Mangris. Ya, coba tahu. Tolong disimak dulu cara bacanya ya. Pak Bas, tolong disimak ya. Coba lihat, kita dengerin. ya. Mada fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Kalau itu salah betul apa? Pokoknya terlalu Enggak, saya kan masih tegas, enggak usah lah, harus orang masuk susunan katanya dia baca bacanya. daripada ulang. Oh, jadi ini apa kol-kolahnya? Gimana? Ada yang salah nggak cara bacanya? Kita concernnya ke nahunya ya, nyerap aja. Dari bukannya baik sih. Bukan tasin, ini bukan bacaan tasin saja. Setuju? Ada yang salah nggak? Setuju ya? Pak Erik, setuju? Lama sekali dikasih tahu. Kayaknya benar. Kayaknya bodoh. Berarti
masih ada yang ragu. Apa? Iya. Kenapa ragu-ragu? Di mana ragunya, Pak Erik? Apa yang buat itu kayaknya? Masih ada buku Sabnaya di balik diserah. Gimana Mas Lega? Terus saat Betul ya? betul. Mas Syukur betul? Betul ya? Pak Syukur? Iya. Yakin ya? Nggak ada yang reaksi ya? Enggak ada dong. Oh iya, yakin. Coba ulangi sekali lagi. Ayo, ulangi. Madza fil hakibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Artinya? Apa yang ada di dalam tas, di dalamnya ada buku saya dan pena saya dan buku catatan saya. Betul ya? Ya. Udah yakin belum Pak Erik? Harus 100% Pak Erik. Gelas kosong dong, ini kosongin gelasnya. Boleh nggak saya ganti fiha dengan fihi, boleh nggak? Nggak boleh, Nggak boleh, kenapa? karena di dalam tas itu ada tak marbutoh. Terus? Jadi isim domir gantinya untuk isim muannas. Ya itu bisa dilihat di halaman berapa? Halaman berapa? Halaman berapa? Satu. Halaman pertama, ya, halaman pertama. Coba kita domir kata ganti itu. Iya. Lihat yang domirnya apa? Di sini apa kata domirnya apa? Hiya. Iya. Kenapa hiya? Karena isim muannas. Hakibati kan? Fil hakibati. Tak marbutoh. Itu isim muannas. Kata ganti untuk pihak yang ketiga goibah. Jadi nggak boleh pakai fihi. Karena kalau hi itu buat apa? Untuk laki-laki Apa namanya domirnya? isim muannas huwa. Huwa. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa. Ada yang belum jelas? Das. Pak Erik jelas, Pak Erik? Oke, nggak ada isu ya, cukup ya. Lanjut, Pak Saiful, as-salis ketiga. As-salis man fi sayaroti fiha abi wa umi wa akhi wa ukhti. Artinya? Siapa yang di dalam mobil? Yang di dalam mobil dia abi, ayahku dan ibuku dan saudaraku dan saudariku. Ya. Sama pertanyaannya. Tadi kenapa dibaca man bukan min? Iya, tadi ada kalimat tanya. Terus yang kedua nggak mungkin ada dua huruf. Man fis sayyarah. Boleh nggak ganti fihi? Boleh? Jawabannya? Oh nggak boleh. Boleh. Kenapa? Karena mu'annas kan. Karena dia mu'annas. Dia menggantikan domir apa namanya? Kalau biasanya roti. Iya, domir apa? Kalau di halaman 1 tuh? Iya. Oh iya. Hiya. Iya. Iya. Oke, jelas ya? Nggak ada isu kan? Lanjut. Yakin bener Ustaz? Iya gitu. Nggak ditanya langsung bilang yakin bener. Nggak baik kayaknya yakin aja. Konten sih. Ayo lanjut masuk. Arobi. Ar-Rabi'u 4, yang keempat. Man fi masjidil jama'ati Jami. jami'ati al-ana. Siapakah di dalam masjid kampus? Masjid
haram. Ma fihi ahadun. Nah, apa yang di dalamnya seorang itu. Jadi masjid jami itu masjid kalau di kita ya, masjid yang dipakai buat sholat Jumat namanya masjid jami. Ya. Masjid jami itu masjid yang ada buat sholat Jumat, sholat Jumatan kalau di kita. Ya. Jadi man itu siapakah? Fi di dalam masjid al-jamiati, masjid jami ya. Al-ana sekarang. Jawabannya ma. Apa artinya ma? Ma itu bisa dua, bisa kadang-kadang isi mausul lil goiril akil, lawannya man tadi kan. Kalau man kan isi mausul lil akil. Kalau ma itu isi mausul juga tapi lil goiril akil. Itu ma yang pertama. Ada juga ma yang kedua tuh artinya bukan isi mausul tapi apa? Harfu nafi. Harfu nafi. Halaman berapa ya? Di sini halaman 8 ya, nomor 7. Artinya tidaklah. Tiada sama. Kayak la ilaha illallah itu kan tidak Tuhan selain Allah. Ya, sama artinya. Jadi artinya sih ma sih adalah harfu nafi. Ma tidak ada fihi di dalamnya ahadun satu orang pun. No one gitu. Kalau bahasa Indonesia no one atau nobody. Tadi kok dibaca masjid tadi bukannya masjid jamiati. Nah, kenapa tuh Mas? Tanya kenapa baca masjidi? Hanya doa. Harusnya masjid. Masjid. Kan masjid ya harus kan fi masjid. Ya, kalau itu bukannya fathah terus kasar. Coba diterangkan ya, Mas. Di depan. Ada saya sama dulu saya. Ada ini gede ini. Kenapa dibaca masjidi, gitu kan? Kenapa bukan masjidah gitu ya? Ya, karena masjid karena ada harfiah fi masjid. Fi-nya ini harfiah. Jadi masjidi. Berarti walaupun ada itu tetap kata depannya jadi ini juga ya. Kalau idofah kan mudhofnya itu tergantung ada apa sebelumnya gitu. Kalau ada huruf jar berarti kan jadi masjidi. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya, misalnya masalahnya marfu kan, masalahnya marfu. Asal yang gitu. Apa bingung? Kenapa jadi masjid ya? Masjid kan itu manusia. Iya, tadi kenapa mengiranya masjidah? Biasanya kalau itu kan ada dua kata yang pertama itu kan kata akhirannya, kata keduanya akhirnya kasar. Dari mana tuh? Itu rumus itu dari mana? Salah nangkep ya. Itu yang sering aneh yang masuk tuh. Oh, gitu. Berarti belum clear tentang hukum mudhof ya. Idhofah kan ada mudhof, ya kan? Ada mudhof ilaih. Ya, hukum mudhof ini dibaca apa hukumnya mudhof? Enggak. Hukum yang pasti mudhof itu apa hukumnya? Enggak boleh tanwin. Terus? Enggak boleh lam. Itu aja hukumnya. Hukumnya. Enggak ngomong masalah harokat. Karena harokat itu tergantung. Jadi hukum asalnya kalau mudhof itu enggak boleh tanwin, enggak boleh alif lam. Itu aja hukumnya untuk mudhof. Kalau harokatnya dibaca i, u, a, nah itu bebas tergantung keadaannya gimana. Karena dia adalah, kenapa dibaca di sini masjidi? Karena dia majrur bi fi. Ya.
Walamatu jarihnya apa? Kasrotun do, rotun fi, lianahu, isim mudzakkar mufrad. Kenapa manutun? Kan udah mudhof, kok jadi manutun? Oke, ada pertanyaan lain? Al-ana tadi artinya Sekarang. Ayeuna. Kalau bahasa Jawanya bahasa Jawa? Bahasa Jawanya apa? Saiki, ya saiki. Sebenarnya yang betul baca al-ani sih, bukan al-ana. Ani. Sekarang itu al-ani, bukan al-ana. Salah. Al-ani. atau karena Dia itu majrur. bukan mabni. Bukan karena majrur jadi ini. Apa? Bukan karena majrur terus jadi ini. Nggak, dia mabni dia, al-ani. Makanya itu apa? Babnya aneh. Sekarang al-ani. Coba orang Arab dia nggak pernah ngomong gitu, al-an gitu aja ngomongnya. Al-an artinya sekarang, right now. Ayeuna saiki. Arab itu nggak pernah dikasih harapan. Iya, kalau muhadasah ya, dalam muhadasah itu begitu. Singkat. Udah ngerti, Bang. Bukan karena sama-sama nggak belajar nahu. Nah, itu betul. Betul. Nggak maksud masuk akal. Sama-sama nggak baca nahu. Arab fushah ya. Oke, ada lagi isu yang lain di sini? Jelas? Jelas. Pertanyaan begini, kenapa kok mafihi? Kenapa nggak mafiha? Padahal ada tamar butoh di situ. Kan jawabannya mafihi ahadun kan? Kenapa nggak mafiha? Kenapa Mas Tegak? Maksudmu? Karena dia ini kembali ke masjid. Nah, kembali ke masjid, nggak berpengaruh ke karena jami itu adalah mudhof ilaihnya. Yang lain itu mudhofnya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Lanjut, nomor 5, al-khamis. Man fi hadhil ghurfati fihal fihal mudir F fihal mudiri. Mundiri. Artinya apa artinya? Terjemahin. Siapa yang ada di dalam kelas ini? Ghurfatnya kamar Oh, kamar. atau ruangan. Siapa yang ada di dalam ruangan ini? Di dalamnya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah atau direktur ya. Coba disimak ya cara bacanya tadi. Ulang lagi Mas Lega coba. Tolong disimak ya. Pak Erik ya, tolong dinilai benar apa salah. Bukan direvisi ya, yang kalimat awal tadi. Siapa yang ada di dalam Bahasa Arabnya. Bahasa Arab. man fi hadhil ghurfati? Terus jawabannya? Fihal mudiri. Betul apa salah? Pak Erik, betul apa salah? Jawabannya kayak aja. Saya mau udah hafal. Kata Pak Syukul pasti jawabannya kayaknya gitu. Tunjukkan Pak Erik. Jawab gitu. Masih belum jelas? Masih perlu pengulangan nggak, Pak Erik? Perlu diulangi nggak cara bacanya? Ulangi lagi Mas Mega, biar jelas. Coba perhatikan ya, coba lihat.
Kalau perlu ngomongnya ke dokter. Siapa? Man fi hadihil gurfati. Gurfati Ya, jawabannya fiha al-mudiri. betul apa salah, Tarik? Iya. Bukan mukidi ya, mudiri. Utusan ini. Benar ya? Benar ya? Pak Abbas? Betul ya, sama. Aris? Betul. Mas Ifal? Betul ya? Mas Ifal? Betul ya? Oh, saya gagal. Betul. Jawabannya salah. Bagus ya? Di mana coba salahnya? Ini fiha al-mudiru. Itu betul. Oh, tadi orang baru pengen ini itu deh. Kenapa kayaknya itu? Kalau fiha ini bukan al-mujar ya? Fiha ini bukan. V-nya apa? Kalau bukan hujan apa? Itu Tapi hujan. kan harusnya kalau al-mujar berarti kan al-mudiri kan? Kenapa begitu? Apa ada aturan yang begitu? Karena maksur Tat. Yang major yang mana? Ya setelah fi itu Slavi apa? ada ha ada mudir. Ini berarti contoh yang bagus ya, supaya kita clear ya. Coba jelasin tadi. Kan tadi sebelumnya juga polanya begitu. Juga sebelumnya Fitil kal. mati. Coba antum bilang tadi kan contoh tadi nomor 1, fihi tadi kan Pak Erik tadi baca tuh. Man fi hadal baiti nomor 1 coba lihat. Nomor yang Pak Erik tadi baca tuh. Tadi kan Pak Erik baca fihi apa ha? Fi Apa tadi Pak Erik jawabannya fihi apa? Hamidun. Hamidun kan? bukan hamidin ya. Nah, kalau antum tadi konsisten harusnya hamidin. Oh iya. Betul nggak? Iya tadi. Yang betul hamid apa hamidun? Hamidin. Hamidun kan, kenapa saya hamidun? Kenapa bukan hamidin? Tidak ada alifnya. Iya itu tanwinnya betul. Dikeluarin. Yang penting jawabannya itu. Yang penting bunyi. Karena hukum asalnya marfu. Iya, jadi fihi hamidun. Kenapa sama hamidun? Karena dia sebagai fa'ilnya kan? Fa'il fihi ya atau dia mubtada. Di fihi hamidun itu mubtada khobar. Jadi dia mubtadanya diakhirkan. Mubtada muakhar. Fihi itu khobar dia. Khobar itu di muqaddam, diawalin, di kedepankan. Ya. Jadi hukumnya mubtada apa? Marfu'un, makanya disebut hamidun. Karena ada alif lam. Tapi kalau marfu karena dia adalah mubtada. Sama kayak begini juga tadi. Fiha al-mudiru. Fiha ini kan fi-nya harfu jar. Ingat nggak yang ini nih? Sibhul jumlah nih. Sibhul jumlah itu kan ada harfu jar, ada isim. Ini contohnya minasuki atau fi, kan fi juga sama harfu jar kan? Ha itu kan ya isim kan? Cuma kan dia mabni jadi tetap ha. Kebayang nggak? Sama polanya nih. Nah, coba kalau ada begini sibhul jumlah di awal kalimat, itu berarti dia tuh khobar mubtada yang muqaddam, yang diawalkan. Mubtadanya diakhirkan, namanya mubtada muakhar. Nah, kenapa disebut al-mudiru? Karena dia mubtada. Mubtada hukumnya apa? Marfu'un. Walamat rafi'nya apa? Domatun, doiratun fi lianahu. Iya. Jelas? Masih ada yang bingung? Sekarang aneh tahu tandanya tuh. Kalau setelah fi itu isim domir itu kata di belakangnya nggak ikut majrur. Tapi kalau setelah fi itu isim isaroh, belakangnya tetap ikut majrur. Karena belum selesai itu sebenarnya. Ya, kayak contoh tadi fitil kal gurfatil kabiroti. Ya, tadi itu. Abi wa umi fitil kal gurfatil kabiroti. Itu cuma salah satu contoh ya, bukan pola, bukan. Tapi sebagai sementara pegangan boleh.
Ya. Tapi yang paling jelas adalah yang paling mantap ini rumus bakunya. Rumus bakunya adalah kalau sibhul jumlah itu di awal kalimat, maka dia itulah khobar yang muqaddam. Khobar mubtada yang di awal, muqaddam itu diawalkan, dikedepankan. Maka setelahnya itu udah pasti dalam mubtada. Mubtada yang diakhirkan, mubtada muakhar. Kenapa kita mesti ngerti begitu? Supaya paham hukum bacanya. Hukum baca paham, kita nggak salah bacanya gitu. Sibhul jumlah yang di Ini. awal. Iya. Khobar mubtadi muqaddam, yang diawalkan, yang dikedepankan. Sehingga mubtadanya diakhirkan, muakhar. Diingat rumusnya adalah tadi, kalau ada harfu jar ini sebetulnya nih. Harfu jar plus isim atau dzaraf plus isim. Ya, kalau dzaraf kan amama. Dzaraf itu ya halaman 9. Tair halaman 10 kan, tair. Tuh, kalau ada dzaraf tuh yang di situ ya, ada di halaman 10 itu. Terus ada isim di awal kalimat, maka sudah khobar mubtada muqaddam dia. Khobar yang dikedepankan. Jadi mubtada diakhirkan, muakhar. Jika kita udah ngerti paham, oh ini mana khobarnya, mana mubtadanya, jadi kita paham cara bacanya kan, karena kita udah tahu hukum bacanya kan. Selama ini kan di awal. Iya, iya. Mubtada itu kalau di awal. Masih ada yang bingung? Jelas? Iya, baru tahu. Baru. Pas jam 7. Sayang sekarang. Udah jelas belum Pak Bas? Oh, berarti Pak Edi apa menyimpulkan? Maksudnya nanti kalau udah selesai, jelasin ke saya. Saya masih bingung soalnya. Jamnya udah habis. 1 menit lagi, mumpung ada. ya habis ini lanjutin ya kalau mau melancarkan diskusi. Kita sama-sama dengan alhamdulillah, astagfirullahaladzim, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.